Sehat. Kelly gimana kabarnya? Baik, baik. Suaraku kedengaran ya? Aman ya? Aman, aman. Tadi baru ada technical difficulty ya, kok. Sorry banget. Gak apa-apa, nyantai-nyantai. Oke, kok. Kita mungkin bisa mulai dulu ya, kok ya. Jadinya kan kondisi IHSG sekarang kemarin kan sempat ada rebound ya, sekitar 9% dalam sepekan terakhir itu. Tapi recently tuh ada keturunan, ada penurunan lagi kok. Jadi menurut Koko ini juga udah cukup menarik untuk orang-orang buy-in atau gimana ini kok? Kita ngomong technical base dulu ya. Memang kalau mungkin teman-teman juga banyak yang ngerasain hal yang sama. Dan sama, saya juga di grup pertanyaannya juga sama gitu ya. Kok ini HSG turun gitu? Ini kenapa? Lebih ke takut ya, ada sentimen negatif lagi yang muncul atau enggak. Karena mungkin kemarin sempat trauma kali ya, turunnya begitu dalam dan cepat. Jadi sekarang mungkin teman-teman takut nih, apakah akan turun lagi atau enggak. Jadi sebenarnya by technical base gitu ya, sebentar aku coba lihat dulu. Kalau misalnya kita ngomongin technical base, candle tanggal 17 Juni kemarin, itu memang candle di mana IHSG ketahan trendline. Ya, yaitu di sekitar area 6.370-an sampai 6.380 gitu. Dan memang terbukti dia sempat paginya high dulu, ya naik, nyentuh high, kemudian dia correction gitu ya. Di closing minus 0,50% dan hari ini lanjut turun gitu ya. Hari ini turun kurang lebih 0,78% ke area 6172,34. Nah, pertanyaannya adalah apakah IHSG masih akan lanjut turun atau enggak ya? Eh Kalau kita ngomongin jangka pendek ya, secara short termnya IHSG itu harus bisa break low candle di tanggal 15 Juni, which artinya di 6118,08 baru kita bisa katakan bahwa oh IHSG ini berarti akan ada technical correction dulu ya. Tapi hari ini cuma ngekor ya, dia nutup gap, kemudian dia ngekor, kemudian dikatakan lagi untuk naik gitu ya. So, belum bisa dibilang pasti akan turun ya, tapi probabilitasnya adalah per saat ini masih lebih tinggi untuk dia naik dulu gitu loh. Dan Oke. kalau misalkan the worst scenario itu kejadian, misalkan contoh dia besoknya di hari Jumat nih, break low candle ya, dimana besok kan ada rebalancing FCSA kalau nggak salah ya. Aku lupa ada yang di deletion apa, maybe ada DSSI, CKL, terus apa lagi. Total outflow-nya diperkirakan kurang lebih ada sekitar 5 triliun. Ya, jadi kalau misalkan memang besok dia breakdown di bawah 6118, maka kemungkinan IHSG akan coba menguji ke area 5968, kemudian ke area 5845. Ya, kalau IHSG-nya kuat, dia akan ketahan di 5960 sampai 5968. Kalau IHSG-nya agak melemah, mungkin dia akan coba menguji ke area 5720 sampai 5845. Gitu. Jadi itu support, itu angka-angka yang kita juga harus perhatikan juga ya. Betul. Ya, dalam jangka waktu pendek ya, maybe time horizon 1 sampai 2 minggu ke depan. Oke kok. Dan sebaliknya kalau untuk resistance IHSG ke depannya gimana nih kok? Buat angka-angkanya menurut Nah, Koko kayak gimana? untuk safety-nya, IHSG kita harus bisa break high dari candle tanggal 17 Juni. Artinya di 6377 itu harus bisa di-break. Dan kalau misalkan itu bisa di-break, maka dia akan mencoba menguji trend line yang kedua, maybe di sekitar area 6.700, sorry, 6 mungkin di sekitar area 6.600-an lah ya, 6.650 sampai 6.630, kurang lebih seperti itu. Adalah area resistance dari trendline IHSG. Ya. Oke. Buat Cornelsen sendiri, Cornelsen lumayan khawatir gak tentang hasil besok buat FTSE Russell? Eh, Kalau aku pribadi sebenarnya nggak gitu khawatir sih. Kenapa? Kita ngomong dari dua sudut pandang ya. Aku mungkin bahas dari sudut pandang makroekonomi dulu, kemudian kita baru akan bahas sudut pandang dari sisi sentimen yang ada. Pertama, dari sisi makroekonomi. Jadi kemarin data di Amerika juga rilis ya, Kel ya, bahwa inflasi di sana itu 4,2% kalau nggak salah. Dan kalau kita compare, ya paling simpel adalah dengan obligasi mereka deh. Obligasi US 10 year-nya mereka yang 10 tahun di Amerika itu ada di 4,4% per saat ini gitu. Artinya, kalau kita beli obligasi di sana dengan tenor 10 tahun, kita cuma dapat return positif 0,2%. Which artinya kan sebenarnya nggak make sense secara return gitu loh. Gue invest 10 tahun, dapat spreadnya realnya cuma 0,2%. Gimana dengan Indonesia? Indonesia apalagi tadi gitu ya, baru naikin suku bunga 25 basis point lagi. Inflasi di Indonesia itu 3,5% ya.
ide 10 year kemarin itu sempat nyentuh 7,4 ya kalau nggak salah. Artinya kalau lebih kita bisa dapat spread 3,5 sampai 4%. Nah, jadi kalau misalkan kita compare di Amerika, kalau kita invest sana versi yang safety ya, safety risk-nya itu kita nggak dapat apa-apa saat ini. Tapi kalau misalkan di Indonesia kita masuk, kita dapat spread yang lumayan. So, kesimpulannya mungkin singkat aja terkait ini. Jadi, kenapa sih aku lihat itu positif gitu? Simply sebenarnya market ini lagi nunggu MSCI. MSCI di tanggal 23 itu akan, menurut saya pribadi ya, menurut aku pribadi, itu akan menjadi gong yang cukup baik kalau misalkan memang keputusannya baik. Kalau misalnya keputusannya baik, maka otomatis menurut aku ya, akan ada flow yang gede yang bisa masuk lagi ke IHSG. Kenapa? Karena yield-nya udah mulai menarik, risikonya udah mulai rendah juga, kemudian juga kalau ngomongin rupiah, itu juga otomatis sekarang juga lagi on the way menguat ya, karena kan Bank Indonesia baru ningkatin suku bunga lagi. Jadi benchmark-nya ada 3 yang bagus, ditambah kalau kita ngomongin dividen saham-saham perusahaan BUMN itu juga lagi bagus banget kan sekarang. Jadi menurut aku itu sih beberapa sentimen positif yang memang aku bisa trust per saat ini juga gitu. Jadi menurut Koko ini juga kesempatan yang baik untuk para traders dan investors untuk masuk saat ini ya Kok ya? Yes, kalau misalkan teman-teman takut, ya aku kemarin sempat beberapa hari lalu bilang bahwa ya paling the worst skenario-nya mungkin ada double bottom ya. Jadi mungkin kalaupun amit-amit turun lagi, dia akan coba menguji ke area, ya mungkin ke area 55 sampai 53. Kalau itu buruk banget. Tapi kalau misalkan enggak, ya mungkin ketahan di area 57 atau mentok-mentok 5.500-an gitu. Itu dari sisi makro. Kalau dari sisi sentimen, belakangan yang muncul itu ternyata dari sisi media, kalau teman-teman ngikutin, yang muncul berita-berita positif semua ya, kalau nggak salah ya. Jadi ketika IHSG turun, berita negatif semua, negatif. Terus sekarang itu pelan-pelan udah mulai positif beritanya. Jadi harusnya sih dengan momentum ini, ya berita yang ada juga kan jadi positif lagi gitu. Oke, buat Koko sendiri kayak buat DSI nih kok, kan semua lewat satu pintu. Menurut Koko gimana tuh? Akan ada dampaknya gak ya? Dampak tentu ada gitu ya. Cuma kan terakhir memang dari pihak DSI sendiri bilang bahwa mereka hanya menjalankan fungsi pemantauan aja gitu ya. Jadi mereka tidak terlibat langsung ya. Dan itu juga percis same exact day di mana kalau nggak salah IHSG naik 7% ya di hari itu ya. Jadi menurut aku market juga ngeliat itu menjadi hal yang positif dan terbukti juga ketika statement itu muncul, saham-saham mineral naik semua. Ya, kayak semacam Bumi, BRMS, bahkan kemarin BRMS sempat auto reject atas ya. Kemudian saham-saham kayak MDKA, AMMN itu juga mulai naik gitu. Ya artinya apa? Oke, ketika DSI ini ada, selama pemerintah tidak campur tangan terlalu banyak, artinya dari si market nganggap ini sebagai positive way gitu. Oke, I see kok. Kok kalau misalnya kan ini kan Koko kan orangnya sangat teknikal banget nih kayak kok ya. Mungkin bisa kasih saran nih ke para cuan troopers, teman-teman kita di sini. Kalau misalnya mereka mau menentukan untuk buy the dip saat ini, biasanya Koko tuh lihatnya apa sih kok? Misalnya untuk Koko tuh lihatnya di support level, volume, candlestick atau gimana nih kok? Pertama kalau misalkan teman-teman mau coba memang nyicil untuk beli ya, hal yang pertama yang paling penting teman-teman lihat adalah IHSG-nya dulu gimana. Ya, apakah IHSG masih lanjut bearish atau memang udah mulai ketahan gitu. Paling simpel ngelihatnya dari mana ya, bisa lihat dari bentuk candle-nya atau volumenya gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, paling simpel, contoh paling simpel adalah ketika IHSG turun dari periode tanggal 3 Juni sampai 8 Juni. Ya, itu week pertama Juni IHSG turun maybe sekitar 12 sampai 13% ya. Nah, kalau teman-teman lihat dan belajar sedikit analis teknikal, itu sebenarnya secara volume makin lama makin kecil penurunannya, tendensinya. Jadi artinya adalah bahwa oh ini bentar lagi akan ada sign bahwa market akan rebound gitu. So pertama lihat dulu IHSG seperti apa. Kemudian yang kedua, ingat bahwa kondisi market saat ini bisa dibilang baru early reversal. Ya, reversal yang memang sifatnya baru awal gitu. Jadi kalau teman-teman mau masuk porsinya di dalam satu saham, jangan langsung masuk pasang di satu harga gitu. Saran saya adalah kita bisa pecah ke beberapa harga. Misalkan contoh teman-teman takut ketinggalan gitu ya. Oke, aku takut ketinggalan, aku masuk nyendal dulu deh sekian porsi gitu. Misalkan 10%. Sisanya apa? Teman-teman coba tambah lagi di area support-support yang kuat. Gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman tahu bahwa sahamnya ada kepentingan nih ya dan bisa jadi berpotensi untuk naik ya.
I think dua cara itu sih yang bisa kita lihat. eh Terus analisa broker summary bisa dicek nggak per saat ini? Ya bisa juga, cuma kalau teman-teman cek behavior-nya sekarang ya basically foreign tetap out gitu. Oke. Jadi Koko kalau misalnya buat broker chart summary, Koko sendiri lihatnya apa nih kok? Kalau aku sendiri ya, per saat ini sebenarnya kalau kita ngomong akumulasi distribusi, tentu kebanyakan masih distribusi. Cuma yang bisa kita lihat adalah apakah distribusinya mulai mereda atau memang masih gede. Cara ngeliatnya gimana perbandingannya? Teman-teman compare aja day to day worker summary-nya. Ya, secara distribusi itu mulai ada penurunan atau mulai mereda nih. Ya, paling simpel lihat aja deh transaction value top 3 dan top 5-nya, teman-teman bandingkan ya dari si distribusi itu distribusinya berapa banyak hari ke harinya gitu. Kalau misalkan makin lama makin menurun, I think itu mulai bagus, apalagi kalau misalnya mulai ada akumulasi, itu lebih baik lagi gitu sih. Oke, kok kan juga banyak dibilang kayak banyak yang foreign yang masuk, foreign inflow satu hari, terus besoknya mereka keluar lagi outflow. Yes. Menurut Koko kayak gimana tuh kok? Jadi ini menarik ya. Ini aku pernah ngecek juga beberapa periode terakhir juga ketika IHSG kita memang crashing gitu ya. Contoh tahun 2020 ya. 2025 ya bisa dibilang awal tahun itu kan dia sempat crash juga dan kemudian market rebound lagi ya. Dan faktanya adalah foreign itu mereka itu baru akan net buy biasa telat net buy-nya. Jadi mereka akan net buy ketika memang IHSG udah running, udah early uptrend, udah masuk ke zona yang memang uptrend gitu. Udah bentuk higher high, higher low. Dan biasanya mereka itu masuk ketika IHSG sudah naik maybe plus 20% ke atas. Contoh tahun 2025, mereka masuk kapan? Ketika IHSG sudah rally ke 7 ribuan. Ketika udah 7 ribu dan naik 20%, mereka baru masuk tuh. Dan itu pun masuknya juga belum banyak basically gitu kan. Jadi menurut aku pribadi sih secara foreign ya TikTok ya it's okay, kita biarin aja deh TikTok gitu loh. Yang penting kita tahu bahwa technical base-nya kemarin ketika IHSG naik 7%, teman-teman harus ingat juga bahwa ada cost yang dikeluarkan oleh fund manager loh untuk nambel dan beli di harga itu. Dan cost itu nggak murah, teman-teman. Jadi contoh paling simple, teman-teman ingat mungkin BCA gitu ya di tanggal eh, Sempat dia 9, tanggal naik 9 banget Juni. ya BCA ya. Iya, BCA kan kencang tuh. Biasanya tanggal 9 Juni, teman-teman lihat aja gitu ya, dari sisi broker summary-nya, oh mereka itu beli di harga kata-kata berapa sih, ya. Dari 4.800 mereka timpuk naik ke 5.100 ya. Dan itu pun masih lanjut naik sampai ke area 6 ribuan gitu loh. Dan itu tentu cost-nya nggak murah, teman-teman. Jadi secara logik fund manager mereka pasti nggak akan mau bahwa oh ini di bawah turun lagi. Kecuali ya memang kalau ada distribusi yang gede dari foreign yang kita nggak tahu distribusi itu masih ada berapa banyak, ya mereka mau nggak mau ya harus relain itu untuk floating loss lagi gitu. Oke, I see kok. Oke, ini ada beberapa pertanyaan ya buat kolom sectionnya kita. Mungkin kita juga bisa address dikit-dikit untuk bahas IPO Jelly. Oke kok, menurut Koko sendiri buat IPO Jelly gimana nih kok? Oke, jujur aku belum ngecek detail teman-teman ya. Jadi dari sisi Sukor ada dua IPO ya, Prodia Diagnostik dan Jelly gitu kan. Nah, yang saat ini aku lihat, ya aku belum lihat detail teman-teman, aku baru lihat dari sisi likuiditasnya doang. Jadi kalau kita ngomong likuiditas, secara likuiditas Jelly itu lebih tinggi likuiditasnya daripada Prodia gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masuknya agak lebih banyak ya silakan ke Jelly itu gitu. Nah, kenapa bisa bilang bahwa dia likuiditasnya kecil ya? Karena paling simpel kita bisa berkaca pada kode saham PRDA itu sendiri ya, di mana likuiditasnya juga kecil dan tidak terlalu di-maintain kelihatannya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lebih safety atau mau masuk lebih banyak, maka saranku sih ke Jelly ya pada saat ini. Nah, pertanyaannya apakah akan arah berapa kali? Ya, kita nggak pernah tahu. Cuma gini teman-teman, jadi sebenarnya basically IPO yang muncul itu juga menandakan bahwa indeks sudah mulai membaik ya. Kayak kemarin tuh indeks lagi turun kan nggak ada sama sekali IPO. Tapi ketika indeks mulai recover, tiba-tiba muncul IPO. Artinya apa? Berarti ada kemungkinan bahwa ini jadi fresh money yang masuk ke market dan bisa jadi kata positif buat IHSG juga. Gitu. Jadi mungkin ada green light gitu ya buat kondisi ISG ya. Betul, betul sekali. Oke. Buat Koko sendiri, Koko masuk gak buat Jelly atau buat PRDL? Jujur, aku sendiri
agak kurang suka sih main IPO. Kenapa? Karena kan biasanya dapetnya dikit ya. Ya, Jadi duitnya nganggurnya maybe 2 harian kalau nggak salah, tapi dapetnya kurang kurang banyak gitu, kurang gigit. Jadi better aku fight-nya di market rilis aja sih, market IPO, market yang memang udah reguler market baru aku coba lihat sih. oke. Kalau misalnya buat Koko sendiri nih, buat kondisi market yang seperti sekarang, Koko lihatnya apa nih, Kok? Apanya nih? Dalam konteks apa? Kayak saham-saham apa yang Oh, Koko lagi lihat, kayak sektor apa gitu loh kan? Karena kan oke. mungkin saat ini banyak orang juga mengatakan bahwa ini jadi peluang besar ya Yes. buat para trader sama investor gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin tipe saham yang seperti apa, menurut aku tipe saham yang menarik pada saat ini adalah saham-saham yang memang lagi ada korelasi kepentingan dengan MSCI. Ya, in short term period gitu ya. Karena kan kemarin teman-teman tahu sentimen negatif MSCI itu terlalu besar, jadi efeknya lah saham-saham konglo dibuang terlalu banyak. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lirik-lirik, harusnya menurut aku pribadi, ya saham-saham yang relate dengan MSCI itu menarik. Apalagi kalau misalnya memang MSCI bilang nih, nadanya dia bilang bahwa oke, Indonesia tetap di emerging market. Ya, itu harusnya saham-saham yang relate dengan MSCI yang kemarin sempat di Depak itu pasti akan manggung. Dan terbukti sebenarnya kalau teman-teman peka hari ini di menjelang pre-closing market, ya jujur cara aku mainkan di pre-closing ya, itu mendekati pre-closing banyak saham-saham yang MSCI related yang manggung. MMN lah, TPIA lah, terus apa lagi tuh ya. DSSA sih aku tadi nggak ngecek sih. Cuma dua itu yang gede yang memang aku cek. Jadi mungkin itu bisa jadi potensial trading ya buat teman-teman di minggu depan. Kalau misalkan MSCI-nya bagus. Jadi contoh MSCI-nya bagus itu harusnya MSCI kan tanggal 23 ya. Berarti 24 pagi. Ya, Teman-teman cek di tanggal 24 pagi di 8.45. Kalau misalkan pengumuman MSCI-nya bagus, cek cek aja IEP saham-sahamnya itu seperti apa. Kayak misalkan ya TPIA, terus kemudian ada DSSA, kemudian juga ada AMMN, cek aja IEP seperti apa. Tapi ingat ya, kalau dia auto reject atas ya jangan dikejar. Cari memang korelasinya. Contoh misalkan teman-teman lihat, oh TPIA udah naik tinggi nih. Cari yang memang sahamnya, kalau sahamnya Pak PP Group yang memang kenaikannya belum terlalu tinggi, tapi masih relatable. Misalkan teman-teman ngambilnya di cuannya, atau ngambil di BRPT-nya, atau ngambil di BCDIA CDIA-nya. gitu ya. Iya, mainnya kurang lebih seperti itu sih. Kalau yang aku lihat ya, di 2 minggu ke depan gitu nanti. Dan itu juga relate juga untuk DSSA atau gimana, Kok? DSSA juga relate, tapi bukan sektor ya, konglomerasi ya di Sinarmas yang gerakannya mirip DSSA sih ya jujur belum belum nemu ya. Atau Oke. memang aku ketinggalan atau nggak ngelihat gitu juga nggak paham sih. Tapi paling enak ya udah pasti mainnya di saham-saham ya Pak PP atau mungkin ya Bakri ya. Bakri kan kemarin BRMS-nya sempat di Ya, Depak ya, aku lupa juga, sempat di Depak juga iya, kayaknya. Jadi BRMS harusnya sempat naik banget ya. iya, jadi harusnya itu bisa jadi consideration buat teman-teman juga untuk trading sih. Gitu. Kalau buat kayak apa, BNBR gimana tuh, Kok? BNBR sebenarnya lagi ada di support yang lumayan kuat, yaitu di mendekati area 100 juga ya kalau nggak salah. Coba aku cek 112 ya pada saat ini ya, 113, 112. Lagi menguji area support minornya sih di area 109 sampai 110. Tinggal lihat nih besok akan seperti apa. Kalau misalkan dia bisa break area 120, ya artinya udah membaik gitu. Tapi kalau misalkan turun lagi di bawah area itu ya teman-teman harus sabar, maybe nunggu dekat-dekat area 100 lebih safety. Itu I sih. see. Banyak yang katakan bahwa kalau misalnya ada saham Konglo yang naik nih, Kok, kan Hmm. nanti saham Konglo yang lain juga akan naik juga kan ya, karena money Yes. flow-nya akan ikut juga kan ya. Betul, betul. Oke, Kok. Em, Kok buat sebagai scalp trader sendiri, kalau Koko tuh sekarang lihatnya saham-saham yang kelihatannya mau rebound, tapi ternyata tuh cuma false move gitu, gimana cara lihatnya nih, Kok? False breakout ya. Kalau kita ngeliatin false breakout, biasanya kita harus ngecek dulu beberapa hari sebelumnya ya bentuk grafiknya seperti apa. Ya paling simpel kita lihat volume analisisnya dulu. Kalau misalkan harga sahamnya naik, dia ada kenaikan volume atau enggak. Ketika turun volumenya kecil atau masih gede-gede gitu. Itu langkah awalnya dulu lah. Langkah awalnya dulu lah. Kemudian kedua mungkin dari sisi broker summary-nya gitu ya.
Paling simpel broker saham yang bisa kita cek adalah harga beli rata-rata top 1, top 3, dan top 5-nya. Kita lihat nih harga beli rata-ratanya itu memang mereka jauh di bawah atau dekat-dekat area sekarang. Dan ketika breakout, contoh mereka ternyata rata-rata harga belinya di bawah nih. Contoh misalkan, oke, harganya breakout ke 120, tapi harga beli mereka itu cuma di bawah 100. 199,98. Artinya apa? Ketika harga breakout, floating gain mereka 20%. Maka sangat mungkin mereka akan take profit gitu. Jadi ada potensi bahwa false breakout itu terjadi. Tapi kalau misalkan contoh harga beli mereka secara average itu kurang lebih dekat-dekat 110 alias mereka masih nyangkut di atas, harusnya kita bisa lebih pede dan lebih firm bahwa ini breakoutnya akan masih berlanjut gitu sih. Tapi tentu in konteks kita tetap harus combine dengan IHSG juga ya. Kalau IHSG-nya tiba-tiba turun juga kemungkinan banyak sekuritas juga sama broker-broker juga bisa nyangkut juga ya kok ya. Betul, banyak banget, tentu sangat berpengaruh lah IHSG itu. Jadi kalau misalkan paginya, kan kita ngerasa ya, kalau dari si running trade, oke pagi IHSG plus nih. Tiba-tiba kempes, running trade-nya mulai muncul banyak aksi sell dalam jumlah gede tuh, secara lotnya. Nah itu pasti ketika kita beli saham yang breakout, itu secara otomatis akan kempes juga biasanya. Jadi teman-teman harus bisa adaptif lah ya kondisi market seperti ini. Market udah pasti hyper volatil ketika kondisi saat ini. Tinggal tugas teman-teman maintain risikonya, kuat atau enggak, gitu. Oke. Kok kalau buat market yang sekarang dibayangi oleh Bank Indonesia ini, terus The Fed, MSCI sekaligus juga FTSI juga ya kok ya. Buat trader sendiri seperti Koko, lebih baiknya untuk kita fokus ke indeks atau ke saham yang punya story sendiri gitu loh. Misalnya kayak kalau kita tahu bakal ada berita, kan ada yang lumayan rame kan saat ini kayak sini gitu loh kan, atau Raja, gimana nih kok? Kalau misalkan emiten tersebut ada sentimen, ya tentu aku juga nggak nutup mata, ya pasti akan tetap menarik juga tentunya. Cuma in konteks ya adalah kita bisa masuk berapa banyak dulu nih. Kalau misalkan kita coba bisa masuk dikit, ya sama aja bohong anyway gitu kan. Jadi better cari memang emiten yang punya kepentingan itu bagus. Contoh yang paling dekat adalah terakhir ENRG ya kalau nggak salah ya. Dia ada private placement, terus kemudian ada MAPI kayaknya tender offer juga. Ya itu jadi katalis positif juga sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau nyoba. Cuma apakah katalis itu akan muncul setiap saat ya? Jawabannya kan nggak juga ya teman-teman ya. Jadi basically kalau aku pribadi, oke, sometimes memanfaatkan momentum sentimen tersebut. Tapi kalau misalkan lagi nggak ada yang menarik ya udah kita based on pure technical aja. Kita pure technical ditambah dengan money flow dan sebagainya. Gitu. Oke, Koko juga masih melihat nggak kalau misalnya dividen yield-nya juga lumayan besar, Koko juga lumayan tertarik untuk masuk ke saham itu nggak? Kalau main dividen yield biasanya jujur aku pribadi lebih lirik saham yang memang secara historis dividen yieldnya gede. Jadi cara main aku adalah kita lihat histori di RUPS-nya kapan. Contoh misalkan di histori RUPS di bulan Mei nih, ya kita mulai nyicil 2 sampai 3 bulan sebelum. Ya, jadi untuk saham-saham yang dividennya gede kita nyicil-nyicil dulu, nanti ketika RUPS pengumuman dividen nah kita jual. Jadi kalau aku pribadi enggak main nunggu come date dan sebagainya, tentu itu akan lebih berisiko. Aku better mainnya kayak gitu sih. Ya, jadi swingnya agak lebih panjang, tapi kita tahu nih bahwa setidaknya saham ini punya kepentingan yang bagus gitu. Contoh terakhir aku main adalah ya sebenarnya ada dua emiten, satu PTBA, dua ITMG. PTBA kan kita expect dividennya kan gede ya. Biasa kan dividennya payout ratio gede, ternyata cuma 45%. Tapi karena kita nyicil udah lumayan lama, jadi aku dapat 2 kali. Yang pertama itu periode sebelum perang ya. Jadi ketika bulan April udah nyicil, udah rekomendasi juga di grup, udah TP sekali, kemudian kemarin sempat TP lagi 2 minggu sebelum RUPS. Ternyata dividennya kecil. Efeknya adalah ya jual BEP atau rugi tipis gitu. Satu lagi di TMG. Aku pernah pegang juga sama ya, konteksnya sebelum perang juga. Tapi aku nggak nunggu sampai RUPS sih. Jadi literally udah naik 20%-an kena resisten jual gitu. Oke, jadi juga harus hati-hati juga ya dan lihat juga ya. Betul. Oke, kok buat Koko sendiri ada saham-saham yang menurut Koko sekarang lumayan menarik gak? Dan misalnya buat teman-teman cuan troopers di sini, kalau misalnya ada pertanyaan ke Koko Nelson juga bisa silakan ya kok ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, Buat per Koko saat Nelson ini. apa nih kok?
yang menarik ya. Eh, Iya, aku ngelirik secara pribadi aku ngelirik Petro sih. Petro ya. Ya, PTRO mulai menarik, mulai early uptrend juga. Secara broker summary itu yang paling mending distribusinya dibandingkan yang lain. Gitu. Oke, buat Terus orang kemudian buying di harga berapa tuh kok? kalau teman-teman mau nyoba ya saranku coba beli di range ya maybe 3.500 sampai 4.500 I think worth it lah ya. Dengan target maybe di sekitar area 6.000 sampai 7.000. Jadi mungkin ini agak lebar sih. Dan kalau teman-teman cek juga di situ ada bullish divergence juga ya secara indikator MACD. Jadi I think worth it untuk dicoba untuk PTRO gitu. Kemudian mungkin yang kedua adalah aku ngelirik Bumi sih secara pribadi ya. Bumi ini juga udah mulai menarik ya, Kemarin penurunannya juga udah sempat mulai arah ya kok ya? Bumi, Bumi atau BRMS? BRMS yang akak. Kalau buminya enggak. Oh sorry BRMS ya. Ya, BRMS yang akak, buminya enggak. Nah, Bumi ini memang kalau teman-teman cek secara kenaikan paling lagging. Ya, jadi Dewa BRMS-nya udah naik sekian persen, buminya baru naik dikit nih, ya. Jadi menurut aku pribadi kalau teman-teman mainnya arbitrase harusnya menarik kalau bisa dikolek di harga 160-an, 155 sampai 160 dengan target maybe sekitar area 200-an lah ya. I think worth it dengan stop loss terakhir banget kalau teman-teman mau agak jauh mungkin di 125, di bawah 125. Kalau stop loss pendeknya di bawah 150 gitu. Dua itu sih yang Oke. memang aku lirik ya Bumi dan juga si Petro ya teman-teman ya. Oke kok. Kok ini ada pertanyaan nih kok dari Ethan JGLE kok gimana tanggapannya? Coba aku lihat pertanyaannya adalah sebentar. Oh JGL gimana? JGLE secara konteks uptrend masih ya masih uptrend. Cuma ya again faksi harganya 57 teman-teman jadi harus hati-hati. Likuiditasnya juga nggak terlalu gede. Ya kalau teman-teman mau coba untuk versi low risk ya coba antri aja area 55 sampai 50 ya. I think worth it kalau dapet. Kalau takut. Tapi inget ya ini high risk banget. Kalau misalkan naik ya bisa naik tinggi. Kalau turun juga turunnya bisa dalam. Karena faksi harganya gocap. Oke. Buat pertanyaan selanjutnya, tips menghindari fake breakout. Tadi kita udah dijawab juga ya sama Ko Nelson ya. Mungkin nanti buat teman-teman yang sempat kemis, nanti kita akan memposting video IG Live ini di Instagram @sukorsekuritas. Ya. Oke, buat pertanyaan selanjutnya nih kok. Cuan gimana kok? Average-nya mereka di angka 785. Cuan 785. Average-nya di 785. Oh, secara average sebenarnya bisa dibilang oke. Tak, aku lihat dulu. Nggak terlalu jauh average-nya. Eh, nah in konteks sebenarnya, tak, aku lihat dulu ya. Secara tren dia nggak boleh jebol di bawah ya 590 sih, itu batas akhirnya dulu. Kalau jebol di bawah 590 itu udah agak gawat, paling. Nah, kalau misalkan mau nambah, saranku adalah nunggu dia breakout dari area di atas 860 kalau mau safety ya. Jadi kalau mau average up, tunggu dia breakout di atas 860 gitu. Sekarang sih cukup safe lah opsinya. Cuma minusnya adalah area entry-nya agak di tengah-tengah gitu. Jadi enggak bisa dibilang terlalu murah dekat support, tapi juga enggak di resisten juga. Jadi lagi di tengah-tengah area belinya. Saranku sih tunggu dulu aja, asalkan dia nggak jebol di bawah 590, ya it's okay kok. Oke, kok selanjutnya kita ada pertanyaan lagi. Ada teman cuan trooper di sini, dia kena mental di hold TPIA average 1860. Lalu ke kocok-kocok dia jual di 1960 ya. Jadi dia turun ke 1930 dan serok lagi 100 lot di 1950. Terus dia pakai margin hari ini 3 kali trade mentok cuman TP 2 tick aja. Jadi ya solusi balikin mentalnya. Gimana tuh kok? Ini kayaknya untung nggak sih? Bentar.
untung dong dia kalau kayak gitu ya. Kalau kita ngomongin dia beli TPY 1860, jual ke 1960, untung Urusan. dong. Turun ke 1930 lagi, beli lagi gitu ya di 1950. Oh, mentok Tapi dia cuma cuma TP, dua tik. tapi 2 tik. Iya, dua tik doang. Nah, ya sebenarnya sih kalau saya pribadi ya, jujur saya pribadi bukan orang yang memang sering pakai margin gitu. Dan kalau misalkan memang itu kejadian, biasanya adalah saham-saham yang memang saya benar-benar pede untuk masuk dengan ya pakai margin itu anyway. Biasa cirinya apa sih yang bikin kita bisa pede pakai margin segitu gede? Ya paling simpel adalah ada sentimen atau katalis positif yang kuat dari emiten terkait. Misalkan ada corporate action dan sebagainya. Nah itu baru berani untuk pakai itu. Tapi selama ini sih agak jarang sih pakai gituan. Jadi saran saya adalah ya basically stop trading dulu, itu oke kok seminggu sampai 2 minggu sampai memang psikologisnya aman dan netral baru pelan-pelan masuk lagi sih. Karena memang nagih ya pakai gituan ya. Karena kan kita punya power kali 3 tuh. Oke, I see. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya kita ada BP. BP. Nah, BP sebenarnya ya basically saham-saham grup Bakri ini ya secara chart mirip-mirip lah ya dari turun naik sekarang lagi turun lagi dikit. Nah, tugas teman-teman adalah tinggal tinggal nyari support terdekatnya di mana. Nah, kalau support terdekat BP itu ada di area 148 sampai 151 gitu. Kalau misalkan jebol lagi ya bisa ke area 120-an. Nah, sekarang tinggal teman-teman hitung deh kalau misalkan masuk di area sekarang bisa ke area TP berapa gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat secara bentar, aku lihat secara money flow-nya, secara money flow kayak lumayan sih. Oke, aku lihat dulu. Secara money flow-nya dari akhir Mei ya. Ya lumayan lumayan oke lah kalau teman-teman lihat. Tapi saranku kalau mau coba jadi agak pelit aja di area 140-an sih ya. 147 sampai area 150 kalau mau coba beli. Setelah support di area 120-an, next target maybe di sekitar area 190 sampai 200 kalau mau nyoba. Gitu. BP. Karena Oke. lagi sideways kok. Lagi sideways dia. Oke, I see kok. Oke, thank you kok. Oke, untuk selanjutnya kita juga ada ANTM. Antam. Oke, sebentar. Oke, Antam hari ini secara grafik stagnan ya, nggak kemana-mana. Secara money flow mingguan sebenarnya ada akumulasi di area 3.100-an. Eh, Saranku ya teman-teman kalau mau nyoba masuk, maybe area 3.000 worth it per saat ini. Karena memang secara valuasi juga lumayan murah dan dekat area support sih, area 3.000 itu. Last support di area di bawah 2850, next target maybe sekitar area 3.500-an ya. 34 sampai 3.500 itu untuk Antam. Oke, kita ukur by Fibonacci juga ya 3.500 itu adalah area Fibonacci 61,8 ya. Sorry, 3.600. Itu targetnya. Itu. Oke kok. Thank you kok. Untuk selanjutnya kita juga ada pertanyaan dari teman cowok trooper kita buat BRPT, CTRA sama KLAS. BRPT apa aja sorry tadi? BRPT, CTRA sama Oh, KLAS. oke, aku bahas dulu dari BRPT ya. Nah, untuk BRPT sendiri sebenarnya secara chart mirip kayak PTRO. Secara boxum memang kelihatannya masih ada distribusi secara tren ya bisa dibilang ya masih sideways lah teman-teman ya untuk BRPT sendiri. Kalau teman-teman mau versi low risk bisa antri di bawah 1.500 ya. Jadi area 1.400 sampai 1.500 itu area yang worth it untuk entry. Ya dengan targetnya nextnya mungkin resisten terdekatnya di sekitar area 2.300-an.
Ya, sekarang area gimana? Sekarang area tengah-tengah, teman-teman ya. Jadi, secara risk and reward, teman-teman silakan hitung lagi kalau entry di area sini dengan support dan resistance di area itu menarik atau enggak. Itu untuk BRPT. Kemudian yang kedua CTRA. CTRA chart downtrend, teman-teman ya. Secara chart masih downtrend, masih agak danger reboundnya. Ya beda dengan saham BRPT tadi. Kelihatannya dari mana kok? Paling simpel adalah dia dari sisi exponential moving average 20-nya aja dia nggak berhasil tembus pada saat ini dan masih lower low juga secara candle hari ini gitu. Jadi kalau aku pribadi untuk CTRA aku sih akan cenderung skip. Kalau misalkan punya aku akan reduce posisi. Area support terakhirnya di last low sebelumnya yaitu di sekitar area 530-an. Apalagi properti ya. Properti ketika suku bunga naik itu lebih parah teman-teman ya tendensinya. Jadi akan kecenderungannya adalah orang ya lebih ke basically sell. Cuma apakah secara valuasi murah? Yes, ini murah. Ya. Ini udah Jadinya hampir kalau buat setara. long term tapi masih oke gak kok ya? Kalau teman-teman dapat di harga COVID, area 400-an itu worth it sih. Cuma Oke. karena memang tendensinya dari sisi pemerintah, dia harus bikin yield di Indonesia menarik dulu, otomatis dia harus korbanin ya suku bunga itu gitu loh. Jadi orang-orang yang memang pakai kredit harus rela bayar bunga yang mahal dulu per saat ini. Tapi di sisi lain ya dia mengcover rupiah yang oke dan juga investment yield yang lebih menarik gitu kan. Itu untuk CTRA sih. Terakhir ada di KLAS. KLAS jujur aku nggak ngikutin karena sahamnya kurang liquid juga anyway. Tapi secara grafik di sini ada divergence secara MACD-nya ya. Jadi kalau teman-teman mau coba untuk tergantung posisinya di mana ya teman-teman ya. Kalau posisinya di sekitar area kepala 6 bawah ya tinggal di hold. Kalau sekarang lagi di tengah-tengah, saran saya sih antri dekat-dekat kepala 6. 61, 62, 63 I think worth the try. Ya kalau misalnya mau coba masuk di area itu, last support ya 55 lah ya, kurang lebih sebagai last supportnya. Oke. Kok juga buat misalnya emiten seperti AMMN. Kan Koko tadi sempat diskusi juga ya tentang ya kalau Betul. misalnya keluar dari MSCI juga cukup menarik. Nah, untuk AMMN sendiri nanti gimana nih kok? Ini menariknya untuk buy-in di harga berapa? Di area harga sekarang sebenarnya oke, karena per hari ini juga dia secara chart ya, bisa dibilang kalau kita ngomongin body candle dia udah break pattern, jadi dia udah double bottom dengan higher low yang lebih tinggi di tanggal 11 Juni. Low-nya kan di 3000 ya, tanggal 11 ya. Dia udah break hari ini. Terus kemudian secara broker summary juga bisa dibilang akumulasi oleh kalau minggu ini ya, tanggal 15 sampai tanggal 18 ada ZP, BBKZ, average mereka di sekitar area 3860 sampai 3990. Jadi nggak terlalu jauh, I think menarik dengan target terdekat yaitu di sekitar area 4500-an per saat ini. Last support di mana? Bisa pakai area 3000 ya. Minusnya cara entry breakout sih kayak gitu ya. Jadi risikonya agak lebar dan kita harus ngincar reward yang lebih gede juga. Oke. Gitu sih untuk Mas, MMM. what's a good ratio ya buat misalnya buat kita semua lihat dari broker summary chart-nya sama harga emiten sekian kayak rasionya tuh yang bagusnya kita lihatnya gimana nih kok? Kalau saran saya kalau teman-teman pakai swing trading ya minimal 1:1,5 atau 1:2 lah gitu. Karena kalau di bawah rate itu kurang menarik untuk entry. Terus gimana kalau misalkan ketemu emiten dia bagus, chartnya, broker summary bagus, tapi risk and reward ratio-nya nggak menarik. Ya paling simpel adalah teman-teman pakai GTC order aja gitu ya. Jadi ngantri. Oke misalkan punya duit 100 juta, beli dulu 10 juta sekarang, sisa 90 jutanya buat nambel di bawah kalau misalkan dia turun. Kalau misalnya naik gimana ya udah karena memang belum rezeki aja. Karena kalau teman-teman paksain dengan trade yang kayak gitu terus-menerus untuk swing trading, lama-kelama ya sebenarnya portonya jadi kegerus sih gitu. Karena setiap stop loss-nya misalkan lebih gede daripada TP-nya, ya I think sama aja bohong jadinya. Oke. Buat trader sendiri kok buat cut loss di harga berapa tuh kok? Tergantung strateginya. Kalau untuk swing sendiri, aku batas maksimal aku pribadi stop loss itu 10% per emiten.
ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau, jadi ada dua cara sebenarnya untuk stop loss. Yang pertama adalah kita lihat persentase dari penurunan harga dari emiten tersebut. Jadi kalau aku pribadi tadi maksimal di 10%, atau yang kedua adalah kita ngukur kebesaran nominal jika dibandingkan dengan portofolio level. Contoh misalkan portofolio kita 100 juta. Nah, kita hitung nominalnya. Oke, kalau gue masuk emiten ini, dan amit-amit kena cut loss, gue akan kena cut loss 2 juta. Artinya mengurangi portofolio 2%. Nah, kita tanya ke diri sendiri gitu ya. Apakah dengan cut loss 2 juta ini, aku sanggup terima atau enggak? Ya, karena trading itu nggak ngomongin soal untung melulu gitu ya. Kita harus lihat the worst scenario juga. Kalau gue rugi 2 juta, gue sanggup terima atau enggak? Kalau nggak sanggup terima, solusi ada dua. Pertama, manage ulang risk and reward ratio. Kedua, turunin sizing. Ya, jadi porsi awalnya mungkin tadi misalkan 100, kita turunin setengahnya ke 50 juta. Jadi ketika turun 1 juta, sanggup terima, ya udah berarti kita go dengan itu gitu. Gitu sih. Kalau swing, kalau untuk day trading, aku usahain maksimal risiko per trading aku ada di 3%, maksimal banget. Atau in average rata-rata dari 10 kali trading ya, kalaupun cut loss ya di 3%, paling gede. Gitu. Oke. Kok kita ada pertanyaan nih dari teman cuan trooper di sini, kok average up yang bagus gimana ya dengan metode swing? Oke, average sampai bagus dengan metode swing. Kalau aku biasanya pakai moving average. Jadi kita pakai exponential moving average, terserah teman-teman mau pakai berapa. Contoh teman-teman mau pakai yang angka 20 dan 50 gitu ya. Jadi cara yang bisa teman-teman pakai adalah ketika harganya naik, kemudian dia turun ke rentang area 20 dan 50. Contoh, MA20-nya ada di 540. MA550-nya ada di angka 510. Berarti teman-teman akan average up di rentang 50 dan 540. Jadi ketika harga sahamnya udah mulai menuju ke arah uptrend, baru teman-teman average up. Tapi bukan ketika breakout. Jadi ketika dia turun ke area support, teman-teman baru average up. Itu adalah cara average up yang biasa saya gunakan. Oke. Gitu. Jadi tunggu dia balik ke dulu. Support level dulu ya. Yes, tunggu dia mulai naik, kemudian dia turun retrace, baru di situ saya ambil. Tapi jangan dikejar pas udah naik gitu ya kok ya. Benar, apalagi kalau misalkan market belum balik arah 100% ya, takutnya malah kempes lagi dan jadi makin dalam gitu turunnya. Oke, I see. Thank you kok untuk sarannya. Oke, kita ada pertanyaan lagi nih kok. Buat Esa, gimana tuh kok? Esa kayaknya kemarin aku lihat bongsungnya bagus sih, money flow-nya oke, hari ini juga oke ya teman-teman ya. Lagi ini juga lagi candle merah. Kalau dapat di area 615 sampai 620 itu oke sih kalau mau nyoba. Ya, telah support di mana? 600 berapa? 615 sampai 620 kalau dapat. Itu menarik sih. Memang secara money flow-nya ya foreign-nya keluar, cuma instingnya ngambil lumayan banyak sih beberapa hari ini ya. Dalam minggu ini rata-rata harga beli mereka di 630 sampai 660. Jadi kalau teman-teman bisa dapat lebih bawah dari itu ya menarik. Last support pakai 600 juga nggak apa-apa. Kalau mau pakai teknikalnya di 585 juga nggak apa-apa. Gitu. Oke kok, thank you kok. Oke, selanjutnya kita juga ada DMAS. Demas. Oke, Demas secara tren dia uptrend ya, money flow-nya juga bagus, akumulasi. Kalau teman-teman masuk, ini lagi di agak resist sebenarnya, agak resisten. Resistennya di berapa? 158 sampai 162. Nah, aku nggak tahu ya, Demas ini dia kalau nggak salah ada bagi dividen kah? Takutnya area sekarang itu area harga bagi dividen ya. Oh iya, kayak dividen. Bener nggak? Dividennya ada di tanggal minggu depan ya, kalau nggak salah ya. Aku cek dulu ya. Tak cross check dulu. Iya, tanggal 26 dividennya. Ya, kalau dividennya tanggal Iya, segitu tanggal sih 26. kurang worth it ya. Kalau teman-teman belinya sekarang, ya ujung-ujungnya adalah ngadu keluar ketika ex-date kan. Jadi ya basically cuma kayak
gambling nih, bisa keluar atau enggak. Dan itu pun masih tetap ada risiko kerugiannya juga gitu ya. Jadi better sih kalau saran saya ya skip dulu sih gitu. Karena yang tadi Koko bilang juga ya, mendingan beli kalau 2-3 bulan sebelumnya. Nah, contoh paling simpel misalkan deh Demas, ya teman-teman beli dari 2-3 bulan sebelumnya. Anggaplah contoh sekarang bulan Juni ya, teman-teman beli dari bulan April. Itu udah cuan teman-teman. Harga beli teman-teman di berapa? 130-an berarti. Udah cuan 25 poin loh. Berarti udah cuan hampir 20%. Perlu dividennya nggak? Nggak usah dividennya juga apa, wong capital lagi dia udah pasti dapat gitu kan, ya TP sekarang gitu. Jadi buat teman-teman trader sama investor juga mungkin harus juga perhatikan tentang kapan dividen yield-nya, buat dividen payout-nya nanti akan gimana ya, dan tanggal berapa gitu ke depannya ya. Yes. Strateginya 2-3 bulan sebelum gitu ya. Biasanya kita ngecek dulu history RUPS-nya dulu kapan. Jadi behavior emiten kan beda-beda ya. Ada yang memang dia RUPS-nya tiap bulan Mei, ada juga yang memang dia random RUPS-nya. Yang paling enak yang kita bisa cek adalah memang jadwal RUPS-nya fix bulannya. Karena kita bisa kira-kira kan 2-3 bulan sebelumnya kapan. Tapi kalau misalkan dia udah muncul jadwal RUPS-nya, kita baru beli biasa udah agak telat kayak gitu. Jadi Oke, better kalau saran saya sih saya lebih nyari yang kayak gitu bisa ditebak dan juga kita lihat history payout ratio-nya berapa dan yield-nya berapa. Paling simpel kita pakai tahun lalu aja. Tahun lalu dia bagi dividen berapa sih? Asumsi dengan nominal yang sama dia bagi lagi yield-nya sekarang berapa. Dan itu jadi target kita untuk kita TP gitu menjelang RUPS. oke kok. Oke kok, kita juga ada pertanyaan lagi buat Koko sendiri. Koko lebih suka entry pas saat breakout, pullback, atau reversal? Ini ada Oh, komentar dari Sukor Sekuritas Fans ya namanya. Wow. yang berat ya. Kalau aku pribadi aku lebih suka cari yang kalau swing aku lebih suka yang uptrend dan lagi pullback. Jadi uptrend, kita cari yang early uptrend, kemudian lagi pullback, nah di situ aku masuk. Kalau untuk yang harian, kayak day trade atau scalping, aku lebih suka cari reversal. Dia udah di panic selling banyak banget, udah merah terus berapa hari beruntun, tiba-tiba dia hijau, candlenya oke, volume juga oke, dan ditambah IHSG bagus, nah itu aku pakai buat day trade atau scalping. Tadi kan Koko bilang Koko banyak lihatnya juga pas pre-closing nggak? Buat besok ada yang Yes. menurut Koko menarik nggak? Eh, buat besok ya, tadi sih aku ada ambil posisi di TPIA sih hari ini ya, di pre-closing tadi. Di TPIA aku ambil, kemudian di BNBR juga aku ambil. BNBR karena basically lagi pullback ke area support. Kemudian TPIA juga tadi aku lihat menjelang pre-closing mulai banyak yang masuk. Jadi ya, well, let's see, kita coba dulu aja akan seperti apa. Kenapa sih ketika banyak yang masuk di pre-closing itu menarik? Simple, jawabannya adalah artinya harga beli rata-rata mereka tidak akan sejauh itu. Oke. Contoh mereka beli 15.30 nih, kan kita bisa nerka-nerka ya, kira-kira harga beli mereka berapa gitu kan, average-nya gitu. Kelihatan dengan lebih clear bahwa oh harga beli mereka nggak terlalu jauh, artinya ada kepentingan khusus bahwa kemungkinan ya besok harga akan naik, kemungkinan bukan pasti naik gitu. Oke, I see kok. Jadinya nanti kita juga ikutin whales-nya aja lagi ya. Betul, dengan harga belinya tidak terlalu jauh dari mereka. Oke, I see. Thank you kok. Oke kok, kita juga ada emiten selanjutnya MDKA ya. MDKA. MDKA ini saya lumayan suka sih. Dibanding Antam ya, saya pribadi lebih suka MDKA. Why? Simply karena ya satu money flow lebih bagus, secara chart juga lebih mature, lebih matang. Jadi kalau teman-teman lihat MDKA ini mirip MMN. Ya, on the way untuk breakout. Kalau MMN dia udah breakout, MDKA ini hampir ya. Jadi kalau teman-teman buka chartnya untuk MDKA sendiri, dia double bottom juga on the way dengan higher low yang lebih bagus. Ya, low sebelumnya di 2150, low yang selanjutnya di 2250. Artinya adalah ya good potential dan juga broker summary-nya di week juga bagus dengan average di 2720 sampai 2850. Jadi kalau misalkan mau beli bebas, mau nunggu buy on breakout boleh, atau mau nunggu retrace ke area 2660 sampai 2700 juga boleh sih. Kalau breakout, berapa breakout yang valid? Di atas 2930. Di atas 2940 ya, kalau mau valid breakout.
Oke. Mungkin untuk emiten yang lumayan ada correlation-nya ya dengan MDKI ini yang juga hari ini lumayan rame ya, yang emas ya kok ya. Mereka kan juga Oh. resmi akan di Bursa Efek Hong Kong. Nah, menurut Koko, kalau misalnya orang kejar sekarang dan masuk untuk ke emas sendiri, apakah itu masih menarik atau gimana kok? Per harga sekarang ya, per harga sekarang Mm-mm. lumayan bagus sih ya, lagi di area support juga. Paling area krusial yang paling penting itu di 6.000. 6.000 itu nggak boleh dijebol untuk emas ya. Jadi kalau teman-teman mau versi pelit, ya antri dekat 6.000 dari area harga sekarang. Targetnya ya paling mungkin di 8.700 sampai ke area 9.000 sih pada saat ini. Kalau mau swing pendek ya, untuk di saham emas itu sendiri. Oke, Secara jadi tren, secara tren di uptrend mulai menuju ke sideways. Jadi tinggal teman-teman main di area support yang kuat dan cari yang risk and rewardnya menarik sih. untuk supportnya tadi di angka 6.700 sampai 6.900 ya. Supportnya di 6.000 batas akhirnya. 6.000 ya. Oke. Oke. Kok selanjutnya kita juga ada AADI. AADI sebentar ya. Oke, AADI jujur secara grafik aku agak kurang suka, secara money flow juga mulai ada distribusi. Kalau aku pribadi sih cenderung skip dulu ya pada saat ini. Paling kalau teman-teman mau nyoba trading di sini ya antri coba di area 7.400 sampai 7.500 ya dengan last support di 7.000 untuk ADI. Tapi kalau aku pribadi sih skip ya pada saat ini. Oke. Untuk DSSA gimana tuh kok? Kan tadi kan kita juga sempat bahas ya buat yang MSCI itu ya. Nah, DSSA ini sebenarnya bisa dibilang ya early, masih on the way early uptrend. Menurut saya 750 itu nggak boleh jebol dulu ya. Sekarang ini lagi di persimpangan sebenarnya. Persimpangan on the way dia untuk naik atau dia akan koreksi. Kalau misalkan dia tembus di bawah 750, maka kemungkinan dia akan coba untuk menguji area ya 600-an lagi lah. Kalau di bawah 750 ya. Tapi kalau misalkan dia ketahan dan dia bisa breakout lagi dari 910, sorry, di atas 900, sorry. Kalau dia bisa breakout di atas 900, maka on the way dia akan coba menutup area gap di 1000. Ya, jadi kalau mau nyoba trading disiplin itu bisa masuk area harga sekarang, lastnya di 750, targetnya di area 1000 kalau misalkan mau nyoba ya. Spekulatif buy sih sifatnya. Secara broker summary kurang memperlihatkan hal yang bagus sebenarnya. Cuma secara technical base risk dan rewardnya lumayan oke per saat ini. Oke, I see. Oke, selanjutnya kita juga ada CBRE. CBRE, aku pribadi skip karena downtrend cenderung ke sideways sahamnya. Secara money flow juga belum ada tanda-tanda kehidupan yang bagus. Jadi aku better nanti nunggu dia breakout di atas 1.100, pullback baru lihat ada hal yang menarik atau enggak sih. Untuk saat ini CBR belum menarik karena sideways cenderung downtrend. Gitu. Oke. Em, untuk selanjutnya kita juga ada Bufa. Bufa. Bufa pribadi lumayan good. Ya udah ada tanda-tanda dia mau rebound juga. Kalau mau nyoba beli, sekarang lagi di resistance sih, by the way. Kalau teman-teman mau ngantri 680 sampai 700 itu oke. Last supportnya ada di area 600, itu nggak boleh jebol. Next target di area maybe sekitar 1000-an ya. 1010 sampai 1050. Itu next target untuk Bufa. Ya, tapi sekarang lagi di resisten ya. Jadi kalau mau entry ya better nyicil dulu aja. Kata-kata sih kebelakangan saham-saham lagi pada di resisten sih. Jadi better teman-teman wait and see dulu deh pada saat ini. Oke. Kok kan besok kan ada announcement buat yang FTSE juga kan ya kok ya. Menurut Koko sendiri IHSG akan turun atau gimana nih kok? Menurut aku pribadi akan ada penurunan dulu sih, karena memang ada outflow ya. Dan kalau nggak salah tadi aku hitung estimasi total outflow-nya maybe sekitar 5 triliun juga di hari itu. Cukup besar Dan ya.
Jadi ada chances untuk dia turun anyway untuk besok. Nah, jadi maybe ya kalau teman-teman takut bisa wait and see dulu ya sampai minggu depan tanggal 24 ya teman-teman ya. Di hari Rabu baru teman-teman ngerasa itu safety ya silakan masuk. Tapi kalau teman-teman yakin bahwa oh ini MSCI akan bagus nih resultnya gitu ya. Indonesia nggak bakal turun ke frontier market. Ya kalau teman-teman mau front running nyicil saham-saham Konglo yang memang udah dibuang gila-gilaan, menurut aku ya itu boleh juga ya. Silakan teman-teman pilih opsi yang mana. Mau yang versi agak nakal dikit atau mau versi yang memang safety gitu atau konservatif. Saham-saham apa tuh yang kira-kira menarik? Apakah seperti ini kan lumayan ramai kayak TPIA gitu loh kan? Petro, TPIA itu oke. Udah pasti saham-saham Pak PP ya itu akan manggung lah ya nanti ketika memang MSCI itu aman. Kemudian yang kedua adalah udah pasti kalau aku lihat sih Bufa, Mina gitu ya, Raja Ratu itu juga pasti akan manggung ya. Begitu juga dengan sini. Paling enak sebenarnya adalah ya kalau teman-teman mau coba spekulatif mainnya di sini ya. Karena kan sini FCA. FCA itu kan dia gerakannya lebih lambat kurang lebih 1 jam ya kalau teman-teman mau nyoba. Jadi belinya dari hari sebelumnya misalkan spekulatif ketika pengumuman MSCI bagus sininya arah dapat 10% gitu kan sehari. Kemudian jadi dari Happy Apsoro, Pak PP sama Bakri Group sih tiga itu yang memang topik lah ya untuk dia akan manggung ketika memang MSCI gak jadi untuk downgrade Indonesia gitu. Oke. Kok kita ada pertanyaan nih yang tentang buyback GoTo ya. Ada Oke. 3,5 triliun. Kok lihatnya gimana nih? 50 selalu ada 150 juta lots yang mau di-sell sekitar 750 miliar ya. Apakah 50 akan diborong semua? Menurut Koko gimana nih? Jadi emiten ketika mau buyback itu pasti dia akan bikin rencananya dulu ya dan planningnya dulu. Planning itu enggak wajib pasti bahwa oke hari ini ada muncul di keterbukaan informasi besok dia langsung buyback. Enggak kayak gitu. Ada juga yang emitennya bahwa akan buyback di tahun depan atau ada juga yang memang dia nggak jadi buyback sebenarnya. Jadi in konteks apakah dia akan langsung HK 750M sehari? I don't think so. Mungkin dia akan lebih prefer untuk nyicil day by day sih, kalau aku lihat gitu. Jadi dia akan nyicil setiap hari dia akan budgetin sekian sekian lot atau sekian miliar untuk dicicil sampai memang kuota budget buybacknya terpenuhi. Kurang lebih kayak gitu sih konsepnya. Dikumpul dulu ya. Betul. Karena kan logikanya ini kalau misalkan mereka bisa dapat di harga 50, kenapa harus beli di harga 51 kan? Oke. Oke kok, actually IG live-nya kita udah 1 jam lagi. Tapi mungkin dari teman-teman cuan troopers di sini, dari komunitas Koko juga, mungkin kita kasih one last question kali ya kok ya. Boleh. Oke, untuk last questionnya Koko sendiri mungkin bisa yang pilih deh. Oh, oke. Ada BNBR mungkin? Oke, mungkin aku pilih banking kali ya. Tadi kan saham-saham konglomerasi udah ya. Banking ada di BBTN. Well, let's see. Nah, secara sentimen, ya kita ngomongin sentimen suku bunga naik, harusnya sih akan menguntungkan untuk BBTN anyway. Cuma jujur aku belum sedip itu research-nya untuk kita ngecek dampak kenaikan suku bunga ke harga saham BBTN itu seperti apa. Tapi memang itu pedang bermata dua ya, karena kan suku bunga naik bisa jadi opsinya dua. Kalau misalkan dari sisi customer mampu bayar untuk KPR, ya tentu akan menggerek profit perusahaan. Tapi kalau bisa nggak bisa bayar, koleksinya jelek, yaitu akan sebaliknya menguras laba perusahaan juga. Nah, per saat ini BBTN secara chart sideways banget dari periode 2025 ya bulan Mei sampai sekarang itu masih sideways saja. Sekarang area lagi di mana? Lagi di tengah-tengah area support dan resisten. Kalau mau coba beli, ya antri aja gitu ya, area sekitar 1050 sampai 1120. Kalau mau ngantri. Area sekarang worth it nggak untuk ngantri? Nggak worth it. Kenapa? Karena secara behavior sebenarnya lebih cenderung dekat ke resisten daripada support. Gitu. Jadi kalau saran saya, pada saat ini better coba ngantri di bawah 1200 untuk BBTN itu sendiri. Jadi mainnya swing tapi ranging aja. Gitu.
hopefully menjawab ya. Oke, terima kasih kok untuk insight-nya, especially malam ini pasti banyak Thank you. banget daging-daging buat teman cuan troopers di sini, strategi ke depannya gimana, dan juga mungkin ada kasih apa valuable understanding ya untuk kedepannya Yes. nanti gimana, especially untuk tomorrow yang FTSE Russell ini akan umumkan kan ya, Yes. pada akhirnya outlook terhadap Indonesia nanti akan seperti apa. Oke. Jadi buat teman-teman yang nggak sempat nonton, jangan khawatir karena kita akan save IG live-nya hari ini dengan Ko Nelson Novanta. Dan kok kalau misalnya ada teman-teman cuan troopers yang di sini pengen join komunitas Koko, gimana nih caranya kok? Nanti bisa DM ke admin aku dulu ya. Jadi benefitnya teman-teman bisa dapat rekomendasi harian secara gratis juga ya everyday. Dan kalau misalkan ada update market yang penting juga kita akan update juga ke teman-teman lebih early juga supaya teman-teman enggak kehilangan arah nih di kondisi market yang seperti apapun. Ya, even kemarin di grup community aku aja ketika IHSG naik 7%, ya aku suruh mereka bohong, terutama saham-saham banking gitu ya. Dan memang banyak yang udah floating profit gitu ya dari hal tersebut. Ya, menurut aku sih itu hal yang penting lah ya. Jadi sebagai community kita harus nge-guide teman-teman semuanya supaya setidaknya ya paling satu udah pasti mengurangi loss dulu sampai pelan-pelan bisa profit konsisten. Gitu sih. Nanti tinggal DM ke admin aku aja. Aku tulis nomornya dulu ya, teman-teman ya. Ya, silakan kok Nanti tulis mungkin di sini akan aja. dibales besok karena memang udah di luar jam operasional. Nanti baru kita akan next step kita akan kasih tahu di sana. Ya. Oke, dan buat teman-teman cuan troopers yang di sini yang juga masih mau ikut untuk IPO Jelly dan PRDL, kalian juga bisa langsung buka spot account dengan nanti kita juga kasih referral code-nya Koko ya Kok ya. Boleh. Mm-mm. Buat kalau misalnya mau ikut nanti dengan bisa ikut komunitasnya Koko juga ya. Boleh. Boleh banget. Oke, mungkin itu aja kali ya kok. Terima kasih untuk waktunya, Ko Nelson. Semoga sehat selalu ya kok ya. Thank you so much teman-teman. Semoga Thank you besok cuan so ya. much, thank you so much semua. See you in the next Talk ID Talks. Bye kok. Bye bye.